Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan di dalam mata kuliah tentang masail fikih hukum tata negara, yaitu hari ini kita akan membahas tentang tema hak-hak warga negara. Antara lain adalah mencakup hak sipil dan hak politik warga negara. Pertama adalah bicara tentang hak sipil warga negara. Di dalam hadis riwayat Abi Bakrah disebutkan hadis yang pertama adalah hadis riwayat Abi Bakrah. Wa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallam qala annahu qala inna zamana qad istadara kayatihi ya ma khalaqallahu samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahran min arba'atul hurum talatun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajaba syahrul mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban summa qala ay syahrin hadza qul Allah rasuluhu a'lamu. Dalam riwayat Abi Bakrah ini, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, Inna zamana qad istadar, sesungguhnya zaman itu akan terus berlalu. Kahayatihi, sebagaimana saat Allah Ta'ala menciptakan keadaannya, ya ma khalaqallahu samawati wal ardh, pada saat ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya. As-sanatu isna asyara syahron, 1 tahun itu ada 12 bulan, ya. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang haram, 3 diantaranya wa sya'ban, minha arba'atun hurum, diantara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, bulan yang haram, bulan yang mulia. Minha diantaranya salasun mutawaliyatun, ya. 3 diantaranya adalah berturut-turut, ya. Dzul qa'dah, dzul hijjah wal muharram wa rajab, yaitu adalah bulan dzul qa'dah, dzul hijjah dan muharram, ya. Wa rajaba syahrul mudhar, Rajab adalah bulan Mudhar, nama asli kabilah dari kota Madinah. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang telah ada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Summa qala ayu syahrin hada, kemudian beliau bertanya, bulan apa ini? Allah wa rasuluhu a'lamu, ya. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, ya. Qala, berkata Abi Bakrah, fasakata, Rasulullah sejenak berdiam diri, hatta dhananna annahu sayasmi bi ghairi ismihi, sehingga kami menduga bahwa Rasul akan berikan nama bulan itu bukan nama yang sebenarnya. Artinya beliau akan berikan nama bukan dengan nama yang lain, ya. Waqala alaysa dil hijjah, qulna bala, ya. Bukankah hari ini, bukankah bulan ini adalah bulan Dzul Hijjah, ya. Beliau bertanya, apakah bulan ini adalah bukan bulan Dzul Hijjah? Kami menjawab, qulna bala, kami menjawab benar, ya. Qala fa ayu balatin hada, nah, beliau bertanya lagi, negeri apa ini, ya. Qulna Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya, ya, lebih mengetahui. Sejenak beliau bertanya diam diri, sehingga kami menyangka bahwa fayu baladin hada, negeri apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lamu, kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fasakata hatta dhananna, sehingga Rasulullah berdiam diri, ya. Hatta dhananna, sehingga kami duga anna usani sami gharimi, para Rasulullah akan berikan nama bukan nama yang
nama yang sebenarnya. Qala alaysal baladu, apakah negara apa ini? Qala Allah wa rasulu a'lamu, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Fa iya min hada, hari apa ini? Allah wa rasul a'lamu. Qala, Nabi bertanya. Qala, berkata Abi Bakrah, fasakata, maka Nabi berdiam. Hatta dan sehingga kami duga bahwa Nabi akan berikan nama bukan nama yang sebenarnya. Alaysa yaumun nahar, apakah ini adalah bukan hari nahar, hari berkorban, ya. Hari nahar, hari berkorban, hari korban. Kunna bala, ya, ya. Yang jawab benar, ya. Allah wa Rasul, ya Rasulullah, qala fa inna dima'akum wa amwalakum. Sesungguhnya Nabi berkata, lalu beliau bersabda, sungguhnya darahmu, fa inna dima'akum wa amwalakum, harta kamu, ya, harta benda kamu, ya. Qala wa Muhammadun fa inna dima'akum wa amwalakum, harta kalian semuanya dan darah kalian semuanya dan harta kalian semuanya, artinya kehormatan kalian semuanya, ya. Muhammad berkata, qala Muhammad wa aksibuhu, dan aku menduga, qala wa aradakum, dan harga diri kalian semuanya, kehormatan kalian semuanya, haramun alaikum, adalah haram bagi kalian semuanya, kahurmati yaumikum hada, ini sebagian nama mulianya hari ini, di baladikum hada, negara kalian semuanya, bisa dikum hada, di bulan ini, ya. Fasatalqauna rabbakum, dan kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian semuanya. Fa yas'alukum a'malikum, maka Allah akan menanyakan kepada kalian semuanya terhadap apa yang Anda lakukan, ya. Pada tarji'unna, janganlah kalian kembali kufaran dalam keadaan kafir, atau dolalan, atau tersesat, ya ribu ba'dukum ba'd, yang akan saling memukulkan pukulan di antara sebagian kalian kepada sebagian, ya ribu ba'dukum, yang sebagian kalian samanya memukul sebagian riqab, berarti akan lihat sebagian yang lain. Ala, ingatlah, libalik, dalam menyampaikan asyhadu, orang yang hadir, al-ghaiba, orang yang tidak hadir. Fala'ala ba'da man yuballighuhu, ya. Dan barangkali boleh jadi bahwa sebagian dari mereka yang mendengar, ya, dari mulut orang yang kedua lebih dapat menjaga daripada orang yang mendengar secara langsung. Ala libalik asyhadul ghaiba fala'alla ba'da man yuballighu yakunu au'a, jadi orang yang tidak hadir itu lebih menjaga daripada orang-orang yang mendengar secara langsung. Kemudian dia berkata, bukankah aku telah menyampaikan, ala fala'alla ba'da man yuballighu yakunu awali lahu min ba'di man sami'ahu summa qala ala hal balagh, tidakkah kalah aku menyampaikan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis di atas adalah hadis yang menjelaskan tentang hak-hak sipil, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW telah menjamin hak-hak negara berupa hak hidup. Jadi hak yang dijamin di undang-undang. Kalau kita bicara undang-undang 45 adalah ada di sana pasal-pasal yang terkait dengan hak-hak daripada sipil, hak untuk hidup, hak untuk pendidikan yang layak, ya, untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segalanya dalam beberapa pasal yang ada di dalam undang-undang 45. Nah, hadis di atas menjelaskan tentang hak-hak negara berupa hak warga negara berupa hak hidup, ya, hak berkepemilikan harta dan hak atas kehormatan, ya. Pesan hadis di atas tegas sekali bahwa seluruh kepala negara untuk disampaikan kepada seluruh pemimpin, ya, negara, seluruh pemimpin atau seluruh kepala negara, sebagaimana bersabda beliau, ingatlah, liyuballigh al-syahidu al-ghaibah, hendaklah menyampaikan orang yang hadir pada saat itu, mesti menyampaikan kepada orang yang tidak hadir pada waktu itu, ya.
Kemudian perlindungan hak dasar yang di atas dibebankan kepada pemimpin negara. Jadi otoritas adalah diberikan kepada kepala negara sebagai orang yang mempunyai kedaulatan secara mutlak ya, yang telah dipilih oleh rakyat ya. Pemimpin negara berkewajiban untuk mendidik dan membimbing rakyatnya dalam urusan kehidupan dunia dan maupun urusan agama. Artinya tugas kepala negara adalah firasatuddin wa firasatu ad-dunya. Negara maupun urusan kehidupan negara juga berkewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum ya. Secara singkat kewajiban tersebut dapat diungkapkan dalam kalimat firasatuddin wa firasatu dunya. Jadi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan bangunan dan juga melaksanakan tugas-tugas memberikan hak kepada warganya, itu adalah tugas kepala negara sesuai dengan amanah daripada undang-undang. Negara bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya, baik dari sisi agama, sosial, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta keadilan. Mencermati perhatian negara Madinah, maka kita melihat negara bertanggung jawab atas rakyatnya. Misalnya ketika keuangan Madinah sudah cukup memadai, maka Nabi selaku kepala negara menjamin hutang-hutang setiap warganya yang meninggal dunia dengan meninggalkan hutang. Ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis yang bersumber dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammahum sya'dul mar'ah al-makhzumiyah ala sarakat faqalu wa man yukallimu fi Rasulullah ya. Dan Aisyah menceritakan bahwa ada seorang perempuan ya dari Bani Makhzumiyah mencuri ya. Orang-orang Quraisy bermaksud memberikan syafaat kepada Rasulullah ya. Jadi karena orang ini adalah dari keluarga suku Quraisy, orang-orang Quraisy bermaksud untuk memohonkan syafaat, pertolongan, hukuman untuk pencuri daripada emas tersebut ya. Tetapi mereka tidak berani ya. Waman yasfaqalu, kemudian kaum Quraisy itu bertanya, waman yazadu alai illa Usama ibnu Zaid. Tapi mereka tidak akan berani menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka meminta Usama bin Zaid ya untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena Usama adalah orang yang disayangi Rasulullah ya. Setelah Usama selesai ya, faqalu wa man yajaru alaihi illa Usama bin Zaid hib Rasulillah. Fakallama Usama faqala sallam atas fa'bi hadin min hududillah ya. Karena Usama bin Zaid adalah orang yang disayangi Rasulullah. Setelah Usama selesai berbicara, Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau memohon syafaat terhadap hukum Allah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ya inna mahalakal ladina faqala Rasulullah SAW atas sabihatin hududillah summa qala faqt tataba summa qala inna mahalakal ladina min qablikum annahum kanu idza sarqa fi asyarif taraku wa idza sarqa fi ad-dhaif aqama al hadda wa imullahi ya. Dan sesungguhnya kehancuran ya. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah binasa, telah hancur apabila ada orang yang kalangan mulia mencuri, mereka tidak menerapkan hukuman. Dan apabila orang yang orang yang lemah yang mencuri maka mereka tegakkan hukuman. Demi Allah, jikalau Anda adalah perempuan Fatimah pencuri, akan aku potong tangannya ya. Ini hadis adalah hadis yang menjelaskan tentang adalah hak kesamaan di bidang hukum ya. Wa aimullah wa idza saraqa fi masyarif taraku wa idza saraqa fi ad-dhaif aqama al-hadda wa aimullahi law anna Fatimah binti Muhammad saraqat wa qata'tu yadaha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Fathul Bari Syarah Bukhari menjelaskan latar belakang hadis ini adalah pada masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang mencuri perhiasan ya. Perempuan bernama Fatimah bintu Aksad ibnu bin Abdul Asad ya, anak perempuan dari saudara Abu Salamah, suami Ummi Salamah ya, sebelum dinikahi Rasulullah SAW.
Perempuan ini berasal dari suku Quraisy yang berpandang, yaitu Bani Makhzumiyah. Orang-orang Quraisy sudah menyadari bahwa hukuman bagi pencuri adalah sepotong tangan, sebagaimana yang berlaku sejak masa jahiliyah. Dikukuhkan yang berlaku sejak zaman dikukuhkan oleh Rasulullah SAW sebagai hukuman Islam, sebagai hukum Islam. Mereka sepakat untuk menebus atau membayar hukuman potong tangan tersebut dengan batul uqiyah. Ya, padahal mereka tahu bahwa hukum potong tangan tidaklah tergantikan dengan tebusan. Mereka hanya berusaha untuk menghindari potong tangan dengan analogi kasus hukum pembangunan hukuman kisos yang dapat digantikan dengan tebusan. Permasalahannya adalah mereka tidak berani untuk membicarakan masalah kepada Rasulullah SAW. Mereka meminta kepada Usamah bin Zaid untuk membicarakan solusi mereka itu kepada Rasulullah SAW, karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Usamah bin Zaid. Setelah Usamah berbicara, wajah Rasulullah SAW memerah, ya, tanda murka, sambil berbicara kepada Usamah, jangan bicara padaku Usamah. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah atas wabi khatimna hududillah wa aimullahi la sarakat fatimatu la qatatu jahala. Itulah hadis-hadis yang bicara tentang adanya ikuti bibu afdalau, ya, kesamaan di bidang hukum. Beberapa hikmah yang diambil dari peristiwa tersebut antara lain bahwa suatu kasus apabila sudah diadukan kepada penguasa, kepada seorang hakim, ya, maka tidak dapat ditarik kembali atau dimaafkan. Hukuman tetap harus dilaksanakan. Jadi kasus dapat dimaafkan apabila belum diajukan ke pengadilan. Jadi kasus tadi di atas. Yang kedua adalah tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah setelah hukum dilaksanakan, taubat seorang pencuri dapat diterima. Yang keempat, status sosial tidak membedakan di mata hukum. Sekalipun anak Rasulullah SAW, hukum tetap harus berjalan, yang harus ditegakkan. Yang kelima, Usamah bin Zaid adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, sekalipun orang yang dicintai tidak dapat mempengaruhi terhadap keputusan hukum. Yang keenam, hubungan keluarga, kerabat dan pangkat serta tidak dapat mempengaruhi keputusan hukum. Yang ketujuh, dianjurkan untuk mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu apabila dibutuhkan, seperti diperkenalkan mengambil keputusan hukum dengan cara hukum masa lampau, syar'u man qablana. Bila tidak, akan ditemukan dalam hukum masa kini, ya. Itulah beberapa hadis yang terkait dengan hadis yang nomor 2, ya. Berikutnya adalah hadis-hadis yang terkait dengan hak politik warga negara, ya. Hadis yang pertama adalah An-Nabi Hurairah khamsatinina wa samitu yuhadisu an sallam qala karena Nabi Sa'ila tasusub alam ya kullama laka nabiyyun khalfahu khalafahu nabiyyun wa inna wala nabiyya ba'di wa sayakul khulafan fa yaksuruna faqalu fama ta'muruna qalu faqala fu bi bayatil awwali fal awwali atuhum haqqahu fa inna Allah sa'iluhum amma istarahum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dahulu, ya, Bani Israel, ya, selalu dipimpin oleh nabi. Setiap mati seorang nabi digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya aku tidak ada nabi, dan akan terangkat sepeninggalku beberapa khalifah. Bahkan akan bertambah banyak suruna, bahkan akan bertambah banyak. Sahabat bertanya, faqalu fama ta'muruna. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah pesanmu kepada kami? Faqala, jawab sahabat Nabi, qala fu bi bai'atil awal, ya. Nah, jawab Nabi, tepatilah bai'atmu, kontrak politik pada pertama, ya. A'tuhum haqqahum, berikanlah kepada mereka haknya, ya. Fa inna Allah sa'ilu, sesungguhnya Allah Ta'ala mempertanyakan kepada mereka, menanya kepada mereka. Fa inna Allah sa'iluhum,
terhadap apa yang diamanatkan dan dalam memelihara mereka. Fa innallaha sa'iluhum amma istara'ahum. Ya, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menegaskan tentang hak warga untuk melakukan kontrak politik terhadap pemimpin negara atau biasa dalam tradisi Islam disebut dengan baiat ya. Ya, apabila ditafsirkan ulang dalam konteks politik modern, maka hak baiat adalah hak warga negara untuk memilih pemimpin negara secara sah dan dilarang membangkang para pemimpin apabila telah terpilih. Pembangkangan dengan membelot kepada pemerintah pemimpin lain dapat dipandang sebagai tindakan pengkhianatan kontrak politik terhadap pemimpin. Ya, ini adalah hadis yang berkaitan dengan hak politik. Hadis yang kedua, An Abdurrahman ibn Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibn Sulatas al-Imarah. Ya. Fa in utita an masalatin fa uqita ilaiha wa nutiha fa an ghairi masalatin uinta alaiha wa in khatab bi qara anti faraita ghaira khairan minha fa'ti ala diwa khairun ka kafi am yaminika. Ya, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata telah berkata Rasulullah SAW kepada aku, ya Abdurrahman wa Abdurrahman, ya janganlah menuntut, ya janganlah berambisi untuk kedudukan dalam pemerintahan. Ya, ketika engkau diberikan, ketika diserai jabatan tanpa meminta, maka kau akan dibantu oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakannya. Apabila kau diberi jabatan itu karena meminta, ada permintaan, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijakanmu sendiri. Dan apabila terjadi dan apabila engkau telah bersumpah untuk membuat suatu kemudian ternyata ia tidak dapat melakukannya, akan lebih baik maka tepuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik dari itu. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bahwa seseorang dilarang ambisius terhadap jabatan. Sikap ambisius adalah sikap yang mengejar jabatan dengan segala cara, yang menghalalkan segala cara. Seperti sekarang yang terjadi ini, ya, orang menghalalkan segala cara untuk menjadi seorang tokoh, pemimpin politik, dia harus berjuang, ya dengan ya berbagai macam cara akan mendapatkan simpati daripada publik, ya. Jadi ambisi di dalam jabatan adalah sikap mengejar jabatan dengan segala cara sehingga melupakan etika politik dan ajaran agama. Menghalalkan penyuapan, ya menipu dan sejenis adalah salah satu bentuk sikap ambisius terhadap jabatan. Namun demikian, seseorang yang memiliki kompetensi terhadap jabatan tertentu mempunyai hak untuk ditunjuk sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sikap ambisius akan menjauhkan daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya sikap yang amanah terhadap jabatan tanpa sikap ambisius mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang lain disebutkan wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala qulu ya Rasulullah ala tastamiluni qala fadrab yadi an ala mankibi summa qala ya Badardin innaka dhaif wa inna amanatun wa inna yaumal qiyamati khizyun wa nadama illa man khada bi haqqiya wa ada alaihi fiha. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak mengangkatku? Ya. Ala tastamiluni, kenapa engkau tidak mengangkatku? Ya. Pada suatu jabatan, ya. Abu Dzar berkata, Nabi kemudian menepuk pundakku seraya bersabda, wahai Abu Dzarin, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, innaka dhaif wa inna amanah. Ya. Sedangkan jabatan adalah amanah, dan pada hari kiamat adalah wa inna yaumal qiyamati khizyun, dan pada hari kiamat adalah keburukan dan penyesalan kecuali orang-orang yang mendapatkannya dengan benar dan menunaikannya seluruh amanah jabatan itu. Ya. Di hadis di atas adalah Nabi melarang Abu Dzarin untuk meminta jabatan karena Nabi melarang. Karena Nabi melihat Abu Dzarin tidak memiliki kualifikasi untuk jabatan-jabatan tertentu. Ya. Menurut Al-Qurtubi bahwa sikap Ibnu Al-An dalam Dalilul Falihin bahwa kelemahannya Abu Dzar terletak pada
kepribadiannya yang cenderung kepada hidup asketik ya, zuhud ya, mistisisme ya, dan kurang memperhatikan urusan duniawi. Abu Dar sendiri tidak pernah mau menerima bagian zakat meskipun kehidupannya cukup mempapa. Melihat hal yang seperti ini, maka Rasulullah menasihatinya untuk tidak meminta jabatan, menasihatinya untuk tidak meminta jabatan untuk dan mengurus harta anak yatim. Ya, berdasarkan kisah tersebut di atas, maka barang siapa yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk menduduki jabatan publik, ya, jabatan publik, hendaknya tidak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan tersebut. Karena bila malah memaksakan diri untuk menduduki jabatan ada yang tidak dikuasainya, maka akan menimbulkan kehancuran. Nabi SAW telah mengingatkan kepada Abu Darin bahwa jabatan adalah amanah. Bila orang tidak mampu melaksanakan dirinya, orang tidak mampu melaksanakan dirinya untuk menjalankan amanah tersebut, maka amanah pasti akan dilaksanakan, tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya adalah baginya adalah penyesalan, dan karena harus mempertanggungjawabkan jabatan itu setelah di hari kiamat. Namun bila orang yang memegang ya jabatan itu tadi adalah ahlinya, punya kualifikasi, punya kompetensi, dan yang mampu berbuat adil, maka baginya pahala yang besar. Dan termasuk 7 orang yang mendapatkan pertolongan pada hari kiamat kelak di yaumil qiyamah. Sabatun yudillumullah yauma la dilla illa dilluhu, itu adalah al-imam al-adil. Yang akan ditempatkan di surga bersama para nabi, orang-orang soleh dan para syuhada. Maka pada akhir hadis ini Nabi mengucapkan orang-orang yang memegang jabatan karena ahlinya, kemampuannya, maka jabatan tadi tidak akan menimbulkan keburukan dan penyesalan. Jadi sebetulnya memangku jabatan politik bukanlah hak akan setiap bukanlah hak akan, tapi taklif atau amanah. Nabi melarang untuknya untuk memberikan jabatan kepada orang yang memintanya. Apabila menurut jabatan politik tidak dianjurkan, maka bagaimana dengan seharusnya dengan jabatan ini? Nah, hal inilah yang menjadikan tanggung jawab para penguasa yang ada. Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik, al-aslah. Ini adalah orang yang lebih baik ya. Kemudian di zaman penguasa bisa menetapkan persyaratan-persyaratan dalam rekrutmen, artinya melalui seleksi ya, melalui asesmen dan sekarang itu. Rekrutmen daripada pejabat adalah melalui sebuah asesmen studi kelayakan yang menjadikan parameter bagi para pejabat tersebut ya. Di zaman ini para penguasa bisa menetapkan persyaratan-persyaratan yang dalam rekrutmen para pejabat. Artinya beberapa persyaratan melalui asesmen dan segalanya adalah kualifikasi yang harus dipenuhi ya. Persyaratan inilah yang diharapkan bisa mengantisipasi jatuhnya jabatan pada jabatan para orang-orang yang tidak berhak. Berikutnya adalah hadis yang ketiga tentang hak untuk mempertahankan agama. Nabi Musa an-Abdillah bin Qais radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam anir rajuli, dari seorang laki-laki yuqatilu yang berjuang yuqatilu yang berjuang atau berperang sopaman hamiyatan, karena akan mempertahankan menunjukkan keberanian ya. Yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan, dan dia berperang ya dengan tujuan pamer ya, khibya ya, pamer. Ai dari kawisabillah. Apakah hal itu termasuk orang-orang yang mati di medan di sabilillah? Faqala Rasulullah man qatala lillahi kalimatullah uliya fa huwa sabillah. Pada siapa yang berperang kemudian mati dalam membela agama Allah dengan tujuan kalimatillah, karena agama Allah, maka menjadi paling tinggi adalah yang disebut sebagai jihad fisabilillah. Jadi hadis-hadis di atas menunjukkan hak untuk mempertahankan agama dan negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan untuk membela negara, termasuk hak untuk berperang. Bahkan mereka juga berjuang hingga gugur dalam membela agama dan negara, sama dengan mati syahid ya.
dalam sebuah hadis disebutkan wa an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam yaqul man qutala lakula kalimat litakuna man qutila litaku duna malihi wa huwa syahid. Barang siapa yang dibunuh ya, yang mati dalam mati syahid ya, dalam membela harta yang mempertahankan harta yang dimilikinya, maka itulah bagian daripada syahid. Wa man qutila duna dirihi fa huwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela agamanya, maka orang mati syahid. Wa man qutila dula idam damihi, barang siapa yang dibunuh ya karena membela nyawanya, fa huwa syahid, maka dalam mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi, barang siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, membawa keluarganya, fa huwa syahid, maka dia adalah mati syahid. Akhrajahu Bukhari wa Abu Dawud wa Muslim wa Tirmidzi. Jadi latar belakang adalah riwayat Sa'ad bin Zaid, dia berkata setelah bersabda Rasulullah, siapa yang masuk orang mati syahid ya. Jadi beliau menanyakan kepada Nabi, para sahabat menjawab Allah, yang orang yang terbunuh jalan Allah, yaitu orang yang terbunuh jalan Allah. Kalau begitu sedikit yang syahid di antara umatku. Nah, kata Nabi, lalu siapakah lagi wahai para sahabat? Tanya Rasulullah SAW menjawab, hadis ini mengandung beberapa term syahid ya, atau syahid dalam Islam. Pertama, orang yang membela harta, termasuk di dalamnya adalah negara yang dimiliki dari tangan penyerang, perompak, perampas, agresor, dan segalanya teroris. Kemudian mati, maka ialah yang disebut sebagai orang yang mati syahid ya, yang akan mendapatkan pahala syahid. Yang kedua adalah orang yang berjuang membela jiwanya dari orang-orang yang ingin mencabutnya, maka ia akan disebut sebagai mati syahid ya. Yang ketiga adalah orang-orang yang berjuang membela agamanya dari orang-orang yang musuhnya, lalu ia mati, maka ia mati syahid. Yang keempat adalah orang membela kehormatannya, kesuciannya, keluarganya seperti istrinya, anaknya ya. Kemudian jadi tidakkan orang-orang yang ingin menodainya atau memperkosanya, maka ia adalah disebut sebagai syahid ya. Ya, ini adalah beberapa hak yang dimiliki bagi warga negara. Dalam hadis di atas, karena Allah menjanjikan pahala begitu besar ya, karena seorang mukmin itu dimuliakan jiwanya, agamanya, dan darahnya, keluarganya, dan hartanya. Maka apabila ada orang yang ingin merampas haknya, maka ia boleh mempertahankannya sampai bila dia mati, karena dia membela kematiannya, karena membela nama baik keluarganya, maka kematiannya bukanlah mati sia-sia, tapi adalah mati syahid yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang nomor 3 ya. Hadis yang nomor 3. Itulah beberapa hadis yang terkait dengan hak-hak warga dan hak politik ya bagi warga negara. Sebagai bahan tambahan diskusi, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.